Shalom sahabat Morning Grace, jumpa kembali kita dalam acara tayangan ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini dengan penuh sukacita kami datang pada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh berjalan di dalam langkah terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 4. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita bertanya di dalam ketika kita beribadah, ada sukacita? Kita seringkali menjawab dengan kata amin. Ada, haleluya. Namun Bapak Ibu Saudara, sukacita yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4 ini adalah sebuah paradoks. Dan ini adalah menarik, sebab Paulus menuliskan surat ini ketika ia berada dalam penjara. Artinya, secara fisik dan psikis, Paulus sebenarnya dalam tekanan. Ia jauh dari kata senang, berhadapan dengan kematian, namun Paulus tidak kehilangan sukacita. Bahkan justru menyemangati dan mengingatkan jemaat Filipi untuk bersukacita senantiasa. Sukacita, apa itu? Sukacita terambil dari bahasa Yunani yang artinya kairo, selalu berhubungan dan berdasarkan dengan Tuhan, tidak pernah berhubungan dengan hal-hal yang duniawi. Sukacita berbeda dengan kata senang. Senang biasanya timbul karena sesuatu yang ada di luar diri. Dapat hadiah, anak pulang, pekerjaan lancar, tidur nyenyak, dan begitu seterusnya. Namun sukacita adalah keputusan. Sukacita adalah suatu kesadaran ingin bersukacita, tidak dipengaruhi oleh kondisi yang dialami. Sumber sukacita ada di dalam hati kita. Sukacita itu gratis. Maka dari itu sukacita adalah sikap diri, bukan kondisi diri. Lalu bagaimana caranya? Ini kuncinya. Kunci yang pertama, di dalam Tuhan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, kita mendapat kepastian hidup kekal dan keselamatan. Yakin bahwa ketika kita menjalani hidup, kita tidak sendirian. Di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah takut dan khawatir lagi. Di dalam Tuhan, kita bebas mengadu persoalan dan menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Seperti yang tertulis pada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kunci yang kedua adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sukacita erat kaitannya dengan kebaikan hati. Kebaikan artinya ramah, berbaik budi, lemah lembut, suka menolong, dan bersikap suka mengalah. Stephen G. Post, PhD, seorang profesor bioetika di Case Western Reserve University School of Medicine dan timnya melakukan penelitian tentang apa yang terjadi di otak kita ketika kita berbuat baik. Wilayah otak di bagian lobus frontal kiri yang dirancang untuk berhubungan dengan perasaan belas kasih mendorong adanya tindakan menolong. Jadi ketika kita melakukan kebaikan dapat menghasilkan neurotransmitter endorfin, serotonin, dopamin, dan oksitosin yang sering disebut sebagai hormon yang bertanggung jawab membuat kita bahagia. Hormon-hormon tersebut dapat mengurangi rasa sakit, stres, dan menghilangkan kecemasan dan membuat kita merasa lebih tenang. Membuat kita juga merasa lebih semangat. Dan masih ada banyak hal positif yang lain yang dihasilkan oleh keempat hormon ini bagi tubuh kita. Oleh karena itu, hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Yaitu kebaikan hati yang dapat membawa kita dapat mengatasi suasana hati, membawa sukacita di hati. Kebaikan hati juga menolong kita untuk jadi bahagia.
mengalami kepuasan batin, menemukan makna hidup, mengatasi dan menghindarkan kita dari rasa sakit. Untuk diri sendiri saja ada banyak sekali manfaatnya, apalagi untuk orang lain. Tapi kok kayaknya sulit banget ya. Bagaimana kita memulainya supaya kita bisa bersukacita? Kita bisa memulainya dengan tersenyum. Tersenyum adalah ekspresi pertama dari kelahirannya seorang bayi, seorang manusia. Maka dari itu, pilihlah untuk tersenyum. Selalu ingat bahwa hati yang penuh dengan sukacita diawali dengan senyuman. Tersenyum pada orang lain bisa menghasilkan persahabatan dan mengingatkan kita untuk terus bahagia. Dan kita bisa terus memuliakan nama Tuhan melalui energi, senyuman, dan sukacita kita. Bapak Ibu Saudara, meskipun dunia tidak tersenyum kepada kita, tetapi tersenyumlah pada dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa melalui Roh-Mu, melalui Tuhan, kami boleh beroleh sukacita di dalam diri kami. Meskipun ada banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, hal-hal tidak mengenakan boleh terjadi dalam kehidupan kami, namun ketika kami boleh mengizinkan dan memutuskan untuk sukacita, kami percaya bahwa kami dapat melaluinya bersama Tuhan juga dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau boleh tolong dan bantu kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.